Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammad. Masih kurang serentak. Sayyidina wa maulana Muhammad asril jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hutuwi wal asol. Amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh dan kesepuhan masyarakat Palembang dan sekitarnya, khususnya Al-Mukarram Bapak Kiai Mar'an dan sesepuh Bapak Kiai Firdaus Basuni. Ini ketika saya kecil sudah kenal beliau, mahasiswa di Jakarta, ibu dulu termasuk aktivis Dina Yainya juga. Dan ketika beliau jadi pejabat di Jakarta, beliaulah yang mencarikan dana untuk pesantren kami 1 miliar waktu itu. Pak Firdaus sangat ingat. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Aliluddin Naqawi dan Bapak Sekda Kota Palembang, Bapak Haji Lampu Dewa. Beliau aktivis PNI, sama saya juga dulu komisaris PNI. Yang kami hormati Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Selatan, dan yang maaf saya belum paham namanya. Hadir juga yang kami hormati Ibu Anita, Ketua DPRD Provinsi Sumsel. Beliau ini masih zuriat Ki Ageng Gripik Klaten. Jadi dia keturunan kiai. Yang kami hormati Ketua PJNU Kota Palembang, Akhi Nafilah Al-Mursyid wal Khalifah Lidhari Qadir Qadir Wanak Sabadiyah Biadi Ustaz Indra Zainuddin. Yang kami hormati Al-Mursyid wal Khalifah Lidhari Qadir Qadir Kiai Haji Imam Barizi. Kami hormati Al-Mursyid wal Khalifah Lidhari Qadir Qadir Wanak Sabadiyah Al-Ustaz Insinyur Miftahudin Kasno, Magister Teknik dari Talang Putri Maju. Ketua PKB Kota Palembang, Ustaz
Ustaz, maaf, Holden ya, Romlan Holden, juga dari P3 dan partai yang lain, maaf yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, dan pengurus NU dan semua jajaran Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu PNU, Pertanu, Perbulu, Sabu Musi, Pagar Nusa, Jatman, hadirin, hadirat, hafizahullah. Kalau saya bicara di kader NU dan dikaitkan dengan kebangsaan, saya ingin mengajak hadirin untuk mengingat-ingat sebuah ayat suci Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila illa lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayat. Dalam ayat ini Allah mendahulukan su'ub daripada qabail. Su'ub ini artinya kebangsaan, qabail ini kelompok-kelompok. Jadi kebangsaan disebut dulu oleh Allah sebelum menyebut kelompok, suku, partai, golongan, dan sebagainya. Ini artinya kepentingan bangsa harus didahulukan daripada semua kepentingan. Maka saya ingat pidato Allahyarham Ki Haji Ahmad Siddiq Jember, Rois Am PBNU Tempo dulu. Beliau pernah berpidato, NU adalah organisasi keagamaan tidak pernah punya watak menghimpun suatu kekuatan untuk dihadapkan dengan kekuatan lain, tapi NU punya watak bagaimana menghimpun berbagai kekuatan yang ada untuk bersama-sama mewujudkan rahmatan lil alamin. Jadi tempo hari saya bicara kayak gini di Denpasar, Bali, yang tepuk tangan banyak sekali. Di Bali, coba kemana saya direm Bali. Saya ulangi lagi. Kata Mbak Ahmad Siddiq Jember, NU Ormas Keagamaan tidak pernah punya watak menghimpun suatu kekuatan untuk dihadapkan dengan kekuatan lain, tapi NU punya watak bagaimana menghimpun berbagai kekuatan yang ada untuk bersama-sama mewujudkan rahmatan lil alamin. Terima kasih anak-anak. Kan nggak ada, yang ada kan anak didik, bapak didik kan nggak ada. Betul? Itu watak NU. Maka siang ini saya lihat dari semua partai datang, betul? Itu watak NU. Saya ingat ketika masih kecil, pidato tokoh NU dari Kalimantan Selatan, almarhum Bapak Dr. Ki Haji Idham Khalid. Saya masih kecil, beliau sering ke pesantren kami. Saya masih kecil. Apa kata beliau? Pak Idham Khalid mengatakan begini, NU ibarat burung garuda yang akan terbang dengan tujuan baldatun bayubatun walaupun, maka sayap kanan kiri NU harus kita gerakkan semua, kata Pak Idham. Pak Idham kasih contoh, sayap kanan NU berisi Jamiatul Qurra wal Kufa, Jatman Toriko, ziarah kubur,
peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, baca Yasin, mujahadah, hizib dan sebagainya, termasuk tarekat. Itu sayap kanan, termasuk lembaga sosial makarot, Lasisnu, ini sayap kanan. Sayap kiri kanan kata Pak Ida Balik, Ansor, Fatayat, Banser, Ibnu, Sarbusi, Padarusan, Samsul. Sayap kiri. Kalau yang digerakkan cuma sayap kanan saja, tidak bakal bisa terbang, betul? Atau cuma sayap kiri saja, atau tanpa sayap, betul? Kemudian ada yang punya sayap tidak bisa terbang, ada yang punya sayap tidak bisa terbang, ada. Apa ayam punya sayap tidak bisa terbang? Maka tolong cabang Kota Palembang habis ini Ansor, Banser lebih ditata lagi. Banser itu singkatan Barisan Ansor Serbaguna. Kalau Ansor itu singkatan Anti Negolen Subversive Orderus Reaksioner. Kadang-kadang Ansornya belum jadi singkatannya. Saya ulangi singkatan Ansor. Tolong Ansor direkam singkatan Ansor. Anti Negolen Subversive Orderus Reaksioner. Saya ini dapat singkatan Ansor dan almarhum Bapak Kiai Yasin Yusuf kita, orator nasional Tempo dulu. Pak Yasin Blitar ini orator nasional, tapi selama hidup menjadi ketua MBC NU Kademangan Blitar selama hidup. Ketua MBC NU Kademangan Blitar. Menjelang konferensi NU cabang Blitar, tokoh-tokoh NU cabang Blitar menghadap Pak Yasin, minta kesediaan Pak Yasin untuk duduk di cabang NU Blitar. Apa kata Pak Yasin? Saya MBC saja. Di saat yang lain menjelang konferensi NU Jawa Timur, tokoh-tokoh NU Jawa Timur menghadap Pak Yasin, minta kesediaan Pak Yasin duduk di PWNU. Apa kata Pak Yasin? Saya MBC saja. Di saat yang lain menjelang muktamar, tokoh NU dari Jakarta ke Blitar menghadap Pak Yasin, minta kesediaan Pak Yasin untuk duduk di PWNU. Apa kata Pak Yasin? Saya MBC saja. Artinya NU ini pengabdian di atas jabatan, betul? Pengabdian di atas jabatan. Maka yang nggak punya jabatan di NU jangan nggak kiprah gitu. Pengabdian di atas jabatan ini NU. Contoh Pak Yasin Blitar ini. Maka termasuk tadi Pak Indra ini kita NKRI betul, ada Pancasila. Kita ingat pidato Allah Yarham Simbah Haji Ahmad Siddiq Jember waktu Munas Situbondo tahun 83. Saya hadir. Apa kata Muhammad Siddiq? Pancasila adalah upaya final dalam melaksanakan syariat Islam di Indonesia. Pancasila adalah upaya final dalam melaksanakan syariat Islam. Maka jangan coba-coba mengganti dasar negara dengan selain Pancasila, maka pasti berhadapan dengan Nahdlatul Ulama. Ini pidato Rois Antita Tempo dulu, Muhammad Siddiq dari Jember. Saya kemarin bulan Februari ini saya ke sana ke pesantren Muhammad Siddiq di Jember. Saya ngaji di Jember 4 tempat.
Lumajang dua tempat. Allah yarham Simbah Haji Ali Mansur Prapiak berpesan akan 5 hal. Ini perlu dipegangi pengurus NU. Pertama, al-ma'rifatu binahdotil ulama, kata Mbah Ali Mansur Prapiak. Yang kedua, as-siqatu binahdotil ulama. Yang ketiga, al-amalu binahdotil ulama. Yang keempat, as-sabru binahdotil ulama. Yang kelima, yang keempat, al-jihadu binahdotil ulama. Yang kelima, as-sabru binahdotil ulama. Pertama, al-ma'rifatu binahdotil ulama. Ngerti NU. NU itu apa? NU itu ormas keagamaan yang didirikan atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam. Maka Nabi mengatakan la tajtami'u ummati ala dolalah. Ketika saya dulu di pesantren diajar ibu saya, ternyata hadis ini membuang mudhof. Mudhofnya enggak disebut tapi tetap berfungsi. Cuma saya kadang-kadang ada mudhof yang enggak ngerti, mudhof ini yang enggak ngerti kalau belum di pesantren. Betul? Hadis ini tekstualnya la tajtami'u ummati ala dolal, itu tekstual. Tapi kontekstualnya tidak begitu. Kontekstualnya la tajtami'u ulama ummati ala dolalah, begitu. Artinya Nabi mengatakan ulamanya umatku tidak mungkin sepakat untuk menyesatkan. Logikanya kalau umatku masih mungkin sepakat menyesatkan, maka yang kita ikuti adalah ormas keagamaan yang didirikan atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam. Hari ini banyak ormas keagamaan tapi yang mendirikan bukan kesepakatan umat Islam. Tolong jangan diikuti. Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU tidak sendirian. Tidak sendirian. Ada Mbah Bisri Samsuri Dedanyar Jombang, ada Mbah Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang, ada Mbah Nawawi Sidodiri Musuruan, ada Mbah Haji Romli Tamim Peterongan Jombang, ada Mbah Haji Fakih Mas Kumambang Gresik, ada Mbah Haji Mas Ali Abdul Aziz Surabaya yang usul nama Nahdlatul Ulama, ada Mbah Kiai Haji Ridwan Abdullah yang bikin lambang NU, ada Mbah Haji Maksum Lasem, ada Mbah Kiai Haji Bairowi Lasem, ada Mbah Kiai Raden Asnawi Kudus, ada Mbah Kiai Soleh Ketung Banyuwangi, dan masih banyak lagi. Ada Mbah Kiai Abdul Halim Lamuidin Mbah Cirebon, ayahnya Pak Asep Pacet Perguru, ketua Perguru, dan masih banyak lagi. Mbah Hasyim Asy'ari nggak sendirian bikin NU. Ada Syekh Bonaim Al-Misri, ada 25 kiai. Maka kalau Anda ikut NU sudah tepat, karena NU yang mendirikan bukan seorang kiai, tapi kesepakatan para ulama, konsensus para ulama. Ini sekali lagi yang harus kita ikuti ini ormas keagamaan yang didirikan atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam. Maka hadis la tajtami'u ummati al-dalalah lengkapnya adalah la tajtami'u ulama ummati al-dalalah, begitu. Ini
ada Mbah Wahab yang nyusun lagu Subhanul Waton, betul? Mbah Wahab itu ma'rifat. Indonesia merdeka tahun 45. Tapi sebelum tahun 26, Mbah Wahab sudah bilang Indonesia tanah airku, bahkan tahun 16. Tahun 16 Mbah Wahab sudah bilang Indonesia tanah airku. Cuma bilangnya pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia dikejar-kejar Belanda gitu. Bilangnya pakai bahasa Arab dan pakai lagu Indonesia biladi antaun walul fakhoma kullu man ya'tika yawman qawmi hayyal qafimama. Sebelum tahun 26 Bapak sudah bilang kayak gitu, Indonesia biladi, artinya Indonesia tanah airku. Orang Melayu mengatakan tanah air kita, betul? Maka tokoh Melayu Ismail Marzuki bikin lagu Indonesia tanah airku. Yuk sama-sama, siap? Siap? Tolong nanti sampai kata-kata di sana ngacung kabeh dulu. Masa di sana kok kayak gini kan nggak sportif? Mana sana dulu? Mana sana? Sportif dulu ya. Siap? Yang nggak mau ngacung saya doakan lapang rezekinya. Yang mau lebih lapang lipat 70. Yuk. Indonesia tanah airku, Pusaka dengan kaya Indonesia sejatuhnya berarti bukan bangsa di sana tempat lahir kita dibuat dibesarkan bunda tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Yang nggak ngajar itu Bapak Amir. Indonesia itu di sini apa di sana? Hah? Sini apa sana? Kan tadi Anda bilang di sana, kenapa berbalik? Sana apa sini? Sana. BR Supratman mengatakan di sanalah aku berdiri. Ternyata ketika saya di pesantren diajari guru saya lokasi dekat disebut kayak jauh boleh asal dengan niat taklim hormat tata krama, kata orang Jawa unggah ungguh. Lokasi dekat disebut kayak jauh boleh asal dengan niat taklim hormat. Allah kasih contoh dalam Al-Quran. Al-Quran itu dekat di hadapan kita, nggak jauh. Tapi Allah berfirman kayak Al-Quran jauh. Allah berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fihi." Dzalika itu kan kata ganti isim isyarat untuk menunjukkan yang jauh. Pada Quran dekat. Kalau dekat kan mestinya hadzal kitabul la raiba fihi. Kenapa Allah tidak berfirman hadzal dzalika? Sayangnya Anda dzalika yang nggak ngerti, hadzal yang ngerti kan juga di pesantren, betul? Pesantren itu penting. Dan inilah Nahdlatul Ulama. Dulu ada tokoh pendidikan nasional, almarhum Dr. Douwes Dekker. Beliau seorang Belanda dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia.
Setelah sampai ke Indonesia, beliau kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah. Yang semula akan merusak bangsa Indonesia, akhirnya bergabung dengan pergerakan bangsa kita. Bahkan semangat keindonesiaannya melebihi bangsa kita sendiri. Siapa? Dr. Dawes Dekker, yang punya nama lain Multatuli dan Setiabudi. Bahkan akhirnya setelah kenal kiai, kenal santri, Dr. Dawes Dekker bikin pernyataan, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Ini pernyataan orang luar pesantren, objektif. Mungkin kalau yang punya pernyataan kayak gitu, yang punya pesantren, masih mungkin dipengaruhi oleh subjektivitas pesantrenan. Kalau itu orang luar pesantren, objektif. Ternyata para pengusir penjajah di garis terdepan rata-rata alumni pesantren, betul? Di daerah kami di Jawa Tengah ada alumni pesantren menghimpun kekuatan memusuhi Belanda 5 tahun. Seorang santri lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Beliau mondok di Tegalsari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur, menjadi santrinya Kiai Haji Hasan Besari dan Kiai Haji Nur Sodik. Beliau mondok di Santren Baglen Purworejo, mengaji ilmu tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Baidowi Santren Baglen Purworejo. Kiai Haji Baidowi punya putra bernama Kiai Haji Hasan Muhibah. Salah satu keturunan Kiai Haji Hasan Muhibah hari ini menjadi Menteri Perhubungan, Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, kelahiran Palembang. Itu cukup Kiai. Ontowiryo lahir Tegalrejo, berguru ilmu tarekat kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Ontowiryo terakhir mengaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu kekebalan tubuh kepada Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu kekebalan tubuh itu kalau istilah bangsa sejenis nelan bontri, kayu stigi dan sebagainya. Ontowiryo wafat dan dimakamkan di Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Maaf, ibu-ibu sudah pernah ke Pantai Losari belum? Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Itu di atas baung. Kata anak-anak muda, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji, tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Betul? Ontowiryo oleh pemerintah namanya diabadikan menjadi nama sebuah kampus negeri di Kota Semarang, di Tembalang dan Blobulan. Bahkan oleh pemerintah Ontowiryo namanya diabadikan menjadi nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowiryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Itu santri. Namanya asli Ontowiryo, namanya Kiai Abdul Hamid. Nama masyhurnya Pangeran Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Dwaslaron. Nama lengkap Diponegoro.
Maka kalau Bapak berkesempatan berkunjung ke Kota Magelang, melihat kamar Pangeran Diponegoro di kantor Ekskarjiden Kedua, sekarang namanya Bakor Wilujateng, dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro punya 3 peninggalan. Pertama Al-Quran, yang kedua Kasbeh, yang ketiga kitab takrib, kitab madhab Syafi'i. Peninggalan pertama adalah Al-Quran. Kenapa? Beliau seorang muslim. Yang kedua tasbih. Kenapa tasbih? Beliau ahli zikir, bahkan tarekat. Diponegoro tarekat. Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta, mengatakan Diponegoro tokoh tarekat. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan, One Thing Press, mengatakan Diponegoro tarekatnya berbeda, ya Syatoria, ya Qadiriyah. Peninggalan yang ketiga kitab takrib, kitab madhab Syafi'i. Maka Diponegoro bermadhab Syafi'i. Tarawihnya 20 rakaat, subuhnya pakai kunut, Jumatannya 2 kali adzan, sholatnya pakai usoli, habis sholat baca wirid. Betul? Itu sejarah. Madhabnya Syafi'i sekarang namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Yang punya ormas namanya Nahdlatul. Sejarah. Maka saya minta, NU ini kan Nahdlatul Ulama, dulu yang usul nama Nahdlatul Ulama dan Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz. Ada beberapa usulan, ada yang usul Nuhudul Ulama, ada yang usul Nahdlatul Muslimin, tapi yang diterima Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Ada taknya tak mubalaghah. Tak mubalaghah ini artinya senantiasa bergerak. Jadi NU ini, Pak Indra, tolong senantiasa bergerak, bukan menjelang pemilu saja. Ada tak mubalaghah, senantiasa bergerak. Itu NU. Ya kayak kita ngaji, sholat fardu, puasa fardu, zakat fardu. Kalau telah bulan ini fardhu senantiasa ngaji gitu. Senantiasa. Maka di daerah kami ada seorang pemuda rajin ngaji, bahkan rajin berzikir. Seorang pemuda ahli zikir. Pemuda itu bahasa Indonesia, Jawanya adalah Joko. Joko ahli zikir, kemudian dijuluki Joko zikir. Belanda mau bilang zikir nggak bisa, bilangnya tingkir gitu. Ngaji tiap hari. Itu berangkat ngaji tiap hari, naik sampan, naik pompong atau apa. Tiap hari dikawal 40 buaya. Tiap hari seperti pinggir itu. Suatu ketika dia berangkat ngaji, naik pompong, naik sampan, dikawal 40 buaya. Ada seorang teman yang nggak berangkat ngaji, carry, terus copot boyo, terus akhirnya bikin lagu gitu. Sing carry copot boyo gitu. Sing carry copot boyo, ayo. Sing carry copot boyo, sing carry dicopot boyo, sama-sama. Sing carry copot boyo, ayo. Sing carry copot boyo, sing carry copot boyo, sing carry dicopot. Joko Tinggiris ulama besar, seorang wali, bahkan raja dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Keturunan Joko Tinggir banyak menjadi ulama besar. Di antaranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, itu keturunan Joko Tinggir. Wali
waliullah Simbah Kiai Haji Mutamakin Hajen Pati itu keturunan Joko Tingkir. Maka dengan Joko Tingkir, beliau ulama besar, kita yang punya adab, punya sopan santun, punya tata krama, maka tolong nyanyian Joko Tingkir ngombe dawet dilereni gitu. Itu tidak punya adab, betul? Diganti tukang parkir ngombe dawet segitu. Kok di ulama besar? Gus Dur itu kenal Joko Tingkir, Gus Dur. Ulama besar. Ini pernyataan Dr. Dostiker tentang pesantren. Kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Pernyataan itu diperkuat oleh almarhum Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro yang punya nama kecil Suwardi Suryaningrat, beliau adalah santrinya Kiai Sulaiman Zainuddin Kalasan. Ketika saya santri bahkan ngaji kitab kuning kepada Kiai Sulaiman Zainuddin Kalasan Sleman Jogja. Cuma saya sejarah Ki Hajar Dewantoro mengaji kitab dan Quran nggak pernah diterangkan di bangku sekolah, betul? Yang diterangkan cuma Tunburi Handayani. Maka dalam sebuah bukunya Ki Hajar Dewantoro mengatakan pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan sistem pondok pesantren, kata Ki Hajar Dewantoro. Kenapa? Karena pendidikan pesantren adalah pendidikan yang lingkungannya serba mendukung keberhasilan pendidikan, kata Ki Hajar Dewantoro. Maka Ki Hajar Dewantoro mengatakan lahirnya Taman Siswa karena ilham pondok pesantren. Maka NU punya RMI, betul? Ini yang ngurusi pesantren. RMI cabang kota sudah dibentuk? Sudah. Pernyataan Ki Hajar Dewantoro diperkuat oleh almarhum Dr. Sujatmoko, mantan rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dulu Pak Jatmoko dalam sebuah seminar pernah mengatakan begini, pada zaman akhir ini alternatif pendidikan terbaik adalah pondok pesantren dengan catatan dikelola manajemen modern. Apa yang modern? Manajemen, tata organisasi. Adapun metode mengaji nggak boleh meninggalkan metode salafiyah. Pak Yai mau mengajarkan kitab Jurumiyah, gramatika Arab, belum berani mengajarkan kitab Jurumiyah sebelum baca KTK hadiah untuk yang usul kitab Jurumiyah. Itu metode salafiyah, jangan ditinggal. Maka apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan diterima dan diamalkan. Allahumma amin. Barangkali itu saja, Fadilah. Langsung doa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kesalahan kekurangannya. Tolong nanti kalau saya baca doa, ringankan lesan kita untuk baca amin. Saya baca tafsir Sawi. Di situ Syekh Ahmad Sawi mengatakan, ketika ada doa, ada orang mau baca amin, begitu terucap kata-kata amin, terciptalah 4 malaikat. Allah menciptakan malaikat dari huruf alifnya lafal amin, 2 dari huruf mimnya lafal amin, 3 dari huruf ya-nya lafal amin, 4 dari huruf nun-nya lafal amin. Begitu terucap kata-kata amin, terciptalah 4 malaikat. Langsung diperintah oleh Allah, malaikat-malaikat mereka yang baca amin, kamu doakan supaya dosa-dosanya semuanya diampuni Allah. Allah bilang lagi, malaikat-malaikat mereka yang baca amin, kamu doakan supaya cita-citanya, keinginannya, obsesinya dikabulkan Allah. Maka sekali lagi tolong ketika ada orang baca doa, ringankan lisan kita untuk baca. Kalau siang ini sejak yang hadir baca amin 20 kali, terciptalah 80 malaikat. Kalau yang hadir berapa berarti? 1000?
terciptalah 80.000 malaikat yang mendoakan kita semua. Doa malaikat pasti mustajab, betul? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li kalimati sultani wa maghfir lana dzunubana khatayana kullaha wa dzunub a'malina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikina wa dzunub kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al bi hadhil baldah baldatan Indonesia makmuratan bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal hudud wa kasfatil jamaah wal talamid wal arzak wal istiqomah wal sikhah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.